Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Putri Setianingsih, bisa dipanggil Bu Putri. Nah, saya dari IAIN Salatiga. Di sini status saya adalah guru PPL. Maka dari itu, untuk 1 bulan ke depan saya akan mengajar kalian mata pelajaran matematika. Nah, materi hari ini adalah statistika. Nah, materi hari ini adalah penyajian data dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, dan yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, untuk yang data tunggal kan sudah dijelaskan sebelumnya. Saya hanya mengulang saja apa itu data tunggal. Data tunggal adalah data yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Nah, data tunggal ini datumnya dapat diketahui secara langsung, dan biasanya data tunggal ini kurang dari 30. Datanya kurang dari 30. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok, yaitu suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga data yang berukuran besar disederhanakan dengan mengelompokkannya menurut kelompok-kelompok atau kelas tertentu, kemudian masing-masing kelas dihitung frekuensinya. Nah, bedanya data tunggal sama data kelompok, kalau data tunggal nilainya kelasnya sudah diketahui, kalau data frekuensi kita harus mengelompokkan kelas-kelasnya dulu. Yang pertama, data kelompok itu datanya biasanya lebih dari 30. Data kelompok itu yang biasanya berukuran besar. Nah, untuk menjadi tabel distribusi frekuensi, maka dikelompokkannya sesuai dengan kelasnya. Nah, kemudian masing-masing dihitung frekuensinya. Nah, selanjutnya adalah istilah yang ada pada daftar distribusi kelompok. Nah, yang pertama, kelas atau interval kelas. Artinya, nama-nama tiap kelas. Jadi, ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi suatu kelas. Nah, batas kelas ada dua. Yang pertama, batas bawah, yaitu nilai yang paling kecil dari data yang ada. Yang kedua adalah batas atas, nilai yang paling besar dari data yang ada. Dan yang ketiga adalah tepi kelas. Tepi kelas ada dua juga. Yang pertama, tepi bawah dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau kita mencari tepi kelas, harus mengetahui batasnya dulu. Dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5 untuk tepi bawah. Nah, untuk tepi atas, rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah lebar suatu kelas yang dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelas. Jadi ada, misalnya di sini ada kelas, terus nanti ada panjang kelas. Panjangnya berapa? Nanti ada rumusnya sendiri. Nah, selanjutnya adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini cara mencarinya adalah setengah kurang buka batas bawah ditambah batas atas kurang tutup. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat tabel distribusi. Ada berapa langkahnya? Yang pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan ini bisa disebut juga dengan rank. Nah, rumusnya yaitu J sama dengan X max dikurangi X min, atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, langkah yang kedua, tentukan banyak kelas atau K yang diperlukan. Nah, untuk menentukan banyak kelas, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, untuk langkah yang ketiga, tentukan panjang kelas interval atau P. Nah, kita sudah mencari jangkauan, sudah mencari banyak kelas, maka selanjutnya menentukan panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, langkah selanjutnya adalah pilihlah batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil. Kemudian, berdasarkan panjang kelas pada langkah 3 tadi, lalu tentukan kelas-kelasnya. Nah,
kita memilih batas bawah kelas pertama dengan dari data tersebut, lihatlah datum yang paling terkecil untuk menjadi kelas pertama. Nah, tadi langkah ketiga sudah membuat panjang kelas, jadi bisa diurutkan. Misalnya panjang kelasnya ada 8, jadi nilai terkecil diurutkan sampai panjangnya 8. Nah, langkah yang terakhir yaitu tentukan frekuensi masing-masing kelas dengan sistem lurus atau tali. Masukkan hasilnya dalam sebuah daftar sehingga tersusunlah suatu daftar distribusi berfrekuensi berkelompok. Artinya, setelah datanya sudah diketahui, sudah dihitung panjang kelas, memilih batas pertama, kita menentukan frekuensinya. Nah, kalau sudah langkah-langkah 1-4, maka membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh, yaitu contohnya skor hasil tes IQ dari 50 siswa SMA 8 tercatat sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat data-datanya 80, 111, 122, dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Dari data tersebut, buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok, tadi ada 5 langkah. Lanjut. Nah, untuk penyelesaiannya, dilihat juga ya, tabel di sini. Kita langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan. Tadi rumus jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Dilihat data terbesarnya di sini adalah 129. Nah, data terkecil adalah 80. Jadi jangkauannya adalah 129 dikurangi 80, yaitu 49. Selanjutnya langkah kedua, menentukan banyak kelas. Rumusnya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Di sini n adalah banyaknya data. Bisa dihitung banyaknya data dari tabel di sini adalah 50. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50, hasilnya adalah 1,698. Hasilnya adalah 6,6. Nah, banyaknya kelas kan 6,6. Kita bisa membulatkan menjadi 6 atau 7. Nah, selanjutnya langkah ketiga, menentukan panjang kelas. Nah, tadi kan sudah diketahui jangkauannya, sudah diketahui banyak kelasnya. Untuk mencari panjang kelas, P sama dengan jangkauan per banyak kelas, yaitu 49 dibagi 6. Hasilnya adalah 8,166. Nah, ini kan dibulatkan menjadi 8 atau 9. Jadi panjang intervalnya nanti bisa 8 atau 9. Nah, langkah yang keempat, menentukan kelas-kelas interval. Tadi sudah diketahui panjang kelasnya. Nah, di sini saya mengambil panjang kelasnya 9, boleh 8. Di sini saya 9, dan banyaknya kelas ada 6. Nah, sudah diketahui panjang sama banyak kelas, maka kita membuat batas kelas pertama, yaitu dengan melihat data yang paling terkecil, datum yang paling terkecil. Nah, datum yang paling terkecil tadi ada 80, maka dengan panjang 6, panjang 9, panjang kelas 9 dan banyak data 6, maka menjadi 6 kelas. Nah, menjadi 6 kelas dengan kelas pertama 80 sampai 88. Nah, ini panjangnya adalah 9 sampai kelas ke-6 adalah 125 sampai 133. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok. Sekarang membuat tabel daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, ini diketahui nilai tali bisa ditulis lurus, nggak apa-apa, sama frekuensi. Nah, nilai tadi kan sudah ada intervalnya, ada 6 kelas. 80 sampai 88 ini kan ada 9, panjangnya dari 9. Nah, ada berapa dari nilai 80 sampai 88? Ada 8. Jadi tulis frekuensinya 8. Terus nilai 89 sampai 97 ada berapa?
ada 10 sampai seterusnya. Nilai 125 sampai 133 ada 8. Nah, selanjutnya adalah daftar distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing interval kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya. Dengan rumus, frekuensi relatif atau FR sama dengan FI atau frekuensi dibagi N. N itu banyaknya jumlah frekuensi seluruhnya dikali 100%. Untuk lebih lanjut, biar jelas, di sini tadi saya mengambil dari tabel distribusi contoh tadi. Lah ini kita mengetahui fungsi frekuensi relatif. Nah, dari nilai 80 sampai 89 frekuensinya adalah kan 8. Nah, jumlah dari semua frekuensi adalah 50. Untuk mencari frekuensi relatif dari kelas pertama, yaitu 8 dibagi 50 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 16%. Nah, sampai kelas ke-6 rumusnya sama, tinggal memasukkan frekuensinya berapa, diper jumlahnya sama semua. Selanjutnya, daftar distribusi frekuensi kumulatif, yaitu kumpulan frekuensi kelas dari frekuensi kelas-kelas sebelumnya atau sesudahnya. Nah, frekuensi kumulatif ada dua. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi kelas atas dalam tiap kelas. Nah, kalau frekuensi kurang dari itu menggunakan nilai tepi kelas atas. Ingat-ingat, nilai tepi kelas atas. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi kelas bawah dalam tiap kelas. Nah, kalau lebih dari menggunakan tepi kelas bawah. Nah, selanjutnya contoh dari kurang dari. Tadi kurang dari kan menggunakan tepi atas kelas. Nah, ini bisa dilihat nilai kelas pertama, interval kelas pertama 80 sampai 89. Tepi kelas atasnya adalah 89,5. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 89,5 adalah 8. Lanjut sampai interval yang ke-6, kelas yang ke-6, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 133,5, hasilnya adalah 50. Nah, ini kayak misalnya frekuensi kelas pertama kurang dari sama dengan 89,5, 8. Kelas kedua kurang dari sama dengan 97,5, 8 ditambah 10 sama dengan 18. Lanjut sampai 50 karena tadi jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, selanjutnya yang frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan tadi kan tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas pertama adalah lebih dari sama dengan 79,5. Jadi nilainya 50. Interval yang kedua, kelas yang kedua, lebih dari sama dengan 88,5. Nilainya adalah 42. Frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 97,5, nilainya adalah 30. Lanjut sampai frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 124,5, nilainya adalah 8. Cukup sekian penjelasan dari saya. Tapi jika ada yang ditanyakan, yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.